Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membawakan nih suatu cerita dari Dewi Nur Istiqomah dengan judul kisahnya tuh Kisah Horor di Pondok Pesantren yang sudah rilis pada tanggal 19 Juli 2023 dan dipublikasi oleh web ibmalmizan.com. Gak usah berlama-lama nih, kita langsung aja ke ceritanya. Pada dasarnya nih, semua tempat yang ada di bumi itu bisa dikatakan pasti memiliki penghuni lain gitu, selain kita. Jadi nggak heran juga nih kalau kita tuh sering mendengarkan cerita-cerita horor seperti halnya tuh kayak sekolahan bekas rumah sakit ataupun sekolahan bekas kuburan. Dan masyarakat zaman sekarang tuh sudah terbiasa gitu dengan hal-hal yang berbau mistis atau pengalaman-pengalaman yang berhubungan nih dengan hal-hal yang mistis gitu. Seperti halnya nih pengalaman mistis yang dialami oleh Dewi ketika dia tuh masuk kelas 1 SMA. Di sini Dewi tuh mondok di salah satu pondok pesantren. Ketika Dewi tuh tidur malam, posisinya ini tuh mungkin sekitar jam 2 dini hari lah intinya. Terus posisinya itu hujan lebat dan juga petir. Dewi tuh merasa bahwa badannya tuh nggak bisa gerak. Terus sekujur badannya tuh juga kaku. Di sini Dewi juga merasa bahwa dia tuh sesak napas nih. Dia tuh seperti tertimpa sesuatu hal yang berat gitu. Karena Dewi merasa ada hal yang aneh nih di tubuhnya. Dia tuh mencoba untuk bangun. Gak usah bangun dulu deh, kayak membuka matanya dulu kan ya. Tapi sayangnya nih, dia tuh kesusahan untuk membuka matanya. Hingga akhirnya nih Dewi tuh bisa membuka matanya. Dan betapa syoknya dia tuh melihat ada makhluk hitam berbulu dan besar di hadapannya. Dan makhluk ini tuh bertaring juga, terus matanya tuh besar sebesar tutup toples berwarna merah, sedikit oranye gitu. Itu penuturan dari Kak Dewi. Di sini Dewi tuh terkejut dong ya melihat sesosok yang menyeramkan di depan matanya. Spontan dia tuh sebenarnya pengen teriak, tapi sayangnya dia juga kesusahan untuk membuka mulutnya. Di sini tuh sebenarnya Dewi tuh juga tidur bersebelahan dengan kakaknya. Dewi tuh mencoba nih melirik kakaknya gitu, berharap kakaknya bangun dan membantu Dewi untuk terlepas dari sosok ini. Tapi sayangnya nih, kakaknya Dewi tuh masih tertidur pulas dan bermimpi bertemu pangerannya. Di sini Dewi tuh mencoba lagi nih untuk melihat ke arah sosok tersebut gitu. Dan sosok tersebut tuh masih terdiam dan menatap tajam ke arah Dewi. Di sini tuh Dewi tuh berpikir bahwa sosok tersebut tuh cuma pengen menampakkan dirinya gitu, menunjukkan keberadaannya kepada Dewi dan juga mungkin perkenalan juga sih kepada Dewinya juga. Di sini karena Dewi memang benar-benar gak bisa bergerak ya kan, gak bisa bergerak, terus sesak napas, gak bisa ngomong lagi. Dia tuh masih berusaha gitu untuk terus bergerak, mencoba sebisa mungkin. Dan dia juga membaca doa-doa sebisa dia lah intinya. Tapi nyatanya nih gak ada perubahan gitu, pokoknya nihil lah hasilnya ya. Sampai akhirnya tuh Dewi tuh merasa lelah dan akhirnya memilih untuk tidur kembali. Menurutku itu adalah pilihan yang bagus sih. Lebih baik gak usah digubris gak sih, kalau dia tuh udah ngerasa kalau gak dinotis nanti juga pergi-pergi sendiri. Dulu tuh aku juga pernah gitu ngerasa bahwa tengah malam, aku gak tahu ya, karena tuh malam dan aku udah gak pegang HP dan itu posisinya aku tidur kan ya. Aku pernah ngerasa bahwa aku tuh gak bisa gerak, sesak napas, terus kalau melek kayaknya masih bisa sih, tapi aku benar-benar gak bisa gerak. Terus ketika melek tuh aku nggak ngeliat apa-apa nih, untung aja nih nggak ngeliat apa-apa ya, karena kan pada saat aku tidur sebenarnya aku kayak kebiasaan nih kalau tidur tuh pasti kerukupan, jadi selimutan dari kaki sampai atas gitu kan. Jadi beruntungnya aku nggak ngeliat apa-apa sih. Dan aku karena udah malas banget ya, malas mikir aku harus ngapain, akhirnya aku memilih untuk tidur kembali. Dan alhamdulillahnya besok paginya aku bangun dengan keadaan baik-baik saja sih. Kembali lagi nih ke ceritanya Dewi.
Setelah kejadian tersebut nih, Dewi tuh merasa mulai sensitif gitu dengan hal-hal yang berbau goib. Ketika Dewi itu di sekolahan, Dewi itu terkadang melihat sekelebat-sekelebat bayangan gitu, yang Dewi yakini itu merupakan perwujudan dari makhluk goib. Mungkin setelah kejadian tersebut dia tuh kebuka kali ya mata batinnya, sehingga tuh bisa melihat makhluk-makhluk goib. Namun setelah lulus SMA nih, Dewi tuh sudah merasa kembali lagi nih lebih better gitu. Kembali ke setelan awal, setelan pabrik, dimana dia tuh nggak bisa melihat sesuatu hal yang berbau-bau goib intinya. Singkat ceritanya nih, Dewi tuh masuk kuliah pada tanggal 17 Oktober 2021 nih. Di sini Dewi tuh memutuskan berkuliah sambil mondok. Pondoknya ini tuh terletak tidak berjauhan gitu dari universitasnya. Selain itu, kenapa Dewi tuh mondok nih? Karena Dewi tuh merupakan mahasiswa beasiswa KIP, di mana diwajibkan untuk mondok selama kurang lebih 1 tahun di awal masa perkuliahan. Awal masuk kuliah tuh Dewi tuh merasa be aja gitu, gak ada hal-hal yang aneh gitu lah intinya. For your info aja nih ya guys, pesantren Dewi tuh merupakan bangunan yang masih baru, jadi terkesan kayak lebih modern gitu daripada pesantren-pesantren lainnya, bangunannya maksudnya. Terus bangunan dari pesantrennya Dewi tuh lebih apa ya, lebih mirip ke arah kos-kosan daripada pondok pesantren. Dan bangunan ini tuh terletak di atas kebun apa ya, bekas kebun bambu atau kebun sengon kali. Dan di sekitar bangunan tersebut tuh masih ada gitu tumbuh pohon-pohon bambu yang pohon bambunya lebat banget gitu. Jadi kesannya tuh pembangunan pondok pesantrennya tuh kayak suram gitu, kayak ya agak-agak sedikit menakutkan gitu ya. Kalau di Jawa sih ya, ini Jawa Timur kali ya, kalau aku nggak tahu Jawa-Jawa lainnya. Kayak gitu bisa dibilang tuh barongan ya, dimana itu merupakan tempat tinggalnya makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kayak berkumpul dalam suatu tempat, dan itu adalah tempat yang disukai oleh mereka. Malam pertamanya Dewi di pondok ini tuh Dewi tuh merasa be aja, tidak ada hal-hal yang aneh. Di sini Dewi tuh tinggal bersama dengan teman-teman seuniversitasnya, kira-kira ada 20 mahasiswa. Di malam tersebut nih, Dewi dan juga teman-temannya tuh melakukan perkenalan dan juga mendengarkan penjelasan dari Abah. Abah di sini tuh mungkin merupakan pemilik pondok pesantren. Dan di sini Abah mungkin menjelaskan mengenai peraturan dan juga tata tertib yang berlaku di pondok pesantren tersebut. Setelah Abah selesai nih menjelaskan segala hal yang diperlukan di pondok pesantren, akhirnya Abah tuh mengajak Dewi dan juga teman-temannya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dewi tuh mulai merasa ada keanehannya tuh ketika memasuki minggu kedua nih. Dewi tuh merasa kalau badannya tuh sering ketindihan dan juga sering merasa meriang. Tapi di sini tuh Dewi tuh tetap berpikiran positif gitu. Mungkin karena apa ya? Karena beradaptasi kali ya. Karena kan hawa dari lingkungan Dewi berkuliah tuh lebih dingin dibandingkan lingkungan ketika dia berada di kampung halamannya. Jadi penyesuaian. Suatu hari nih ketika Dewi tuh ingin sholat berjamaah di aula. Aula ini tuh terletak di lantai 2, di mana lantai 2 ini tuh kamar-kamarnya tuh masih kosong gitu. Dan yang baru terisi tuh kamar-kamar di lantai pertama, dan juga itu pun masih belum terisi sepenuhnya. Pada saat itu kondisinya tuh hujan tuh juga lebat gitu. Dewi tuh berada di barisan kedua, paling ujung dekat dengan jalan masuk ke aula. Di sini tuh Dewi entah lagi ngelamun atau mungkin lagi apa saja kali ya. Dia tuh melihat sosok perempuan berambut sebahu, menggunakan baju putih dan bermuka sedikit rusak. Sosok tersebut tuh mengintip di sela-sela tembok dan pintu. Di sini Dewi tuh hanya melihatnya sekilas dan sosok tersebut menghilang begitu aja. Tak lama kemudian nih, akhirnya tuh Abah datang dan mengajak Dewi dan teman-temannya untuk menunaikan sholat maghrib. Keesok harinya nih, Dewi tuh menceritakan nih pengalamannya ke salah satu temannya. Kita sebut aja temannya tuh namanya Tania nih. Kebetulan sekali nih, ayahnya Tania tuh sedang berkunjung ke pondok pesantren. For your info aja nih ya guys, ayahnya Tania tuh merupakan seseorang yang memiliki kemampuan istimewa.
Dan ayahnya Tania tuh biasanya tuh membantu orang-orang untuk berobat untuk hal-hal yang berbau mistis gitu. Seperti halnya mungkin terkena guna-guna, kena teluk, terus kena apa santet kayak gitu gitulah intinya. Di sini Tania tuh menceritakan gitu pengalamannya Dewi bertemu dengan sosok perempuan berambut sebahu dengan pakaian putih dan wajah yang sedikit rusak kepada ayahnya. Dan di sini tuh ayahnya tuh mengkonfirmasi bahwa benar ada sosok tersebut. Ya mungkin karena ayahnya ya melihat sosok tersebut gitu secara langsung, dan di sini mengkonfirmasi bahwa memang makhluk itu benar adanya di pondok pesantren tersebut. Beberapa hari kemudian nih, Tania tuh mengatakan kepada Dewi bahwa ayahnya sudah memindahkan sosok perempuan tersebut dengan bantuan perewangan ayahnya. Masalahnya nih ya, dipindahin kemana ya? Kalau dipindahin dari pondok pesantren tersebut ke bangunan sebelah, di 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 apa tuh, barongan tadi ya kan, ya ya nggak apa-apa, tapi kan masih tetap bisa seliweran gitu kan ya. Ya kira-kira dipindahin agak jauhan dikit gitu kan, keluar kota kayak, atau mungkin di pantai. Nanti diusir lagi sama penguasa pantainya. Oke, lanjut. Singkat ceritanya nih, sudah memasuki UTS nih, ujian tengah semester. Saat itu nih, kuliah Dewi dan teman-temannya tuh dilakukan secara online. Dewi dan salah satu temannya itu disebut saja namanya Lia. Mereka berdua tuh mahasiswa satu jurusan dan juga satu kampus. Suatu malam mereka tuh sedang begadang. Posisinya mereka tuh sedang mengerjakan tugas sekaligus menunggu air pump penuh. Jadi di sini tuh mereka tuh mengerjakan tugas di tangga yang menuju lantai 2. Pada saat itu waktunya juga sudah menunjukkan pukul setengah 1 pagi. Di sini tuh mereka mengerjakan tugas larut malam karena ya biasalah ya, mengejar deadline. Kalian gitu nggak sih mengerjakan tugas kalau udah mepet deadline-nya gitu? Sampai-sampai tuh ketika mengerjakan tugasnya tuh sambil nangis. Tapi walaupun nangis, kita tuh harus tetap mengerjakannya. Kalau nggak ngerjain kan jauh lebih capek ya, capek pikiran gitu intinya. Sama nih ya guys, aku tuh juga kaum yang mengerjakan tugas sambil istighfar, sambil nangis, tapi tetap dilaksanakan terus. Kembali lagi nih ke ceritanya. Untuk memecahkan keheningan nih, Dewi dan Lia tuh sesekali bercanda dan juga mengobrol. Sedang asik-asiknya mengobrol nih, tiba-tiba ada suara benda jatuh nih. Di sini Dewi tuh berpikiran gitu, larut malam gini orang gabut mana nih yang melempar batu ke arah Pondok Putri? Apa nggak ada kegiatan lain gitu selain melempar batu ke arah Pondok Putri jam tengah 1 malam? Gabut banget agak manusia tuh. Di sini Lia tuh udah merasa gak nyaman nih, hingga akhirnya tuh Lia tuh mengajak Dewi mengerjakan tugasnya tuh di kamar aja. Tapi di sini tuh posisinya air pumpnya belum penuh gitu. Hingga Dewi tuh merasa gitu kayak, aduh rugi banget nih kalau kita balik sekarang. Takutnya ketika air pumpnya penuh nggak ada nih yang mematikan air pumpnya. Dan di sini Dewi tuh mengatakan gitu kepada Lia, bentar deh Lia, mungkin itu cuma orang iseng aja gitu ngelempar batu ke arah Pondok Putri. Udah deh, gak usah dipikirin. Walaupun nih Dewi tuh mengatakan hal tersebut gitu, sebenarnya Dewi sendiri tuh juga takut gitu, tapi sok berani aja gitu untuk menenangkan hatinya Lia. Hingga akhirnya tuh air pumpnya tuh penuh. Dewi dan Lia tuh bergegas untuk mematikan saluran air dan segera kembali ke kamarnya. Singkat ceritanya nih, sudah tahun ajaran baru. Pondok pesantren sudah mulai ramai. Di sini semua kamar sudah terisi penuh. Jadi tadi kan yang lantai 2 masih kosong kan ya, dan lantai bawah tuh masih terisi sebagian. Jadi di sini tuh digambarkan bahwa semua kamar yang ada di pondok pesantren tersebut tuh sudah benar-benar penuh. Jadi kan lebih rame itu daripada yang sebelumnya tadi. Ketika malam Jumat selepas sholat maghrib nih, Dewi dan juga teman-temannya tuh melanjutkan membaca Yasin Tahlil. Setelah selesai membaca Yasin Tahlil nih, tiba-tiba ada seseorang perempuan gitu menjerit ketakutan sambil meningkuk dengan posisi sujud. Kita panggil aja namanya tuh Ana ya. Dengan kejadian tersebut nih, Dewi tuh merasa terkejut gitu kan.
Karena Dewi tuh merasa terkejut, dia tuh cuma bisa diam terpaku melihat seorang wanita teriak sambil meringkuk di sampingnya. Sebenarnya nih di sini tuh Dewi sejak awal tuh sudah merasakan ada hal yang aneh gitu sama Ana. Sekedar informasi aja nih, sebelum kejadian ini, saat Ana tuh mau tidur, Ana tuh melihat seseorang perempuan berjalan menuju ke arah dapur. Awalnya tuh Ana berpikir gitu kalau sosok tersebut tuh adalah Dewi, karena Dewi tuh memiliki kebiasaan gitu malam-malam jalan ke arah dapur cuma untuk membuat mie. Tapi pada saat itu Dewi tuh membantah gitu pernyataan Ana, karena pada saat itu Dewi tuh tidur lebih awal gitu daripada biasanya. Jadi nggak mungkin dong kalau itu Dewi. Nggak mungkin Dewi tidur sambil berjalan ke arah dapur bikin mie. Kan nggak mungkin dong. Nggak logis lagi tuh. Jadi sebelum kejadian anak kesurupan nih, sebenarnya tuh anak tuh sudah merasakan hal-hal yang aneh gitu. Dan di sini bisa dikatakan kalau Ana tuh memiliki keistimewaan gitu, mungkin bisa melihat hal-hal yang berbau mistis gitu. Katanya sih kemampuan Ana tuh kemampuan keturunan gitu dari leluhurnya. Kembali lagi nih ke cerita dimana Ana tuh masih kesurupan nih. Teman-teman pesantren bersama-sama tuh membaca ayat kursi dan mencoba untuk menghubungi salah satu pengurus pondok pesantren. Panggil aja tuh pengurus pondok pesantren itu namanya Pak Misbah. Singkat ceritanya tuh Pak Misbah tuh datang dan mencoba untuk menenangkan Ana. Dan alhamdulillahnya Ana tuh bisa ditenangkan dan akhirnya sadar. Karena memang sudah waktunya sholat Isya ya, di sini tuh mereka memutuskan untuk sholat Isya berjamaah setelah kejadian Ana kesurupan. Singkat ceritanya nih, beberapa bulan kemudian nih, salah satu temannya Dewi, sebut saja namanya Ani nih. Ketika Ani pulang dari kampus nih, kira-kira tuh pukul 6:30 malam nih. Ketika Ani tuh hendak memasuki gerbang pintu pondok pesantren, tiba-tiba tuh Ani tuh melihat sosok hitam besar yang menghadang jalan masuknya Ani. Karena di sini tuh Ani shock ya melihat tiba-tiba makhluk besar menghadang jalannya, dan pada satu malam dia tuh hanya bisa mematung, walaupun sebenarnya dia tuh pengen lari tapi dia nggak bisa bergerak. Dan untung aja nih ya ada dua teman pesantrennya nih yang melihat gelagat aneh nih dari Ani. Sebut saja namanya tuh Fajar dan juga Yulia. Di sini Fajar dan juga Yulia tuh memutuskan untuk menghampiri Ani dan menuntunnya masuk ke pondok pesantren. Di sini mereka tuh mencoba untuk menenangkan Ani itu. Ya dong, karena kan Ani shock nih melihat makhluk sebesar itu menghadang jalannya. Karena nih sudah terlalu banyak cerita horor yang terjadi di pondok pesantren tersebut, hingga rasanya tuh sudah terbiasa gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Seperti halnya nih yang dialami oleh Dewi dan juga temannya. Teman sekamarnya nih, sebut saja nama teman sekamarnya tuh namanya Yana. Di sini ketika Yana tuh asyik bermain HP dan juga Dewi juga ya bermain HP, tapi di sini yang menyadari akan hal yang aneh tuh Ana dulu. Ana tuh seperti mencium bau amis yang menyengat gitu. Dan di sini Yana tuh mencoba untuk mengkonfirmasinya kepada Dewi, tapi di sini Dewi tuh belum menyadari bau tersebut. Posisinya di sini tuh pintu dari kamar mereka tuh masih terbuka. Dan Dewi tuh berpikir positif aja, mungkin itu adalah bau bangkai dari hewan yang ada di luar kamar mereka. Tanpa berpikir panjang nih, Dewi tuh meminta temannya untuk menutup pintunya saja. Tapi walaupun nih ditutup nih ya pintunya, tapi baunya tuh masih tetap menyengat. Tanpa berpikir panjang nih, mereka tuh lebih memutuskan untuk tidur dibandingkan memikirkan suatu hal yang membingungkan gitu. Karena pada saat itu juga waktunya sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Sudah waktunya tidur memang. Keesok harinya nih, tiba-tiba tuh ada cerita nih dari salah satu teman pondok pesantren gitu. Kita sebut saja namanya Nuni. Nuni itu malam-malam nih ya bikin mie di dapur, sama nih kisahnya kayak kebiasaan dari
Dewi gitu, bikin mie malam-malam di dapur. Nah, ketika selesai bikin mie di dapur, Nuni tuh kan kembali ke kamarnya ya. Dan di sini Nuni ketika kembali ke kamarnya dia tuh melihat sosok permen candy di antara pohon-pohon pisang. Sebenarnya tuh ya Nuni tuh nggak sadar gitu kalau ada permen candy di situ. Cuma karena Nuni tuh melihat ada mata merah, dan ketika dia tuh memfokuskan pandangannya ke mata merah tersebut, akhirnya terbentuklah permen candy tersebut. Dan di sini apesnya Nuni tuh dia tuh bertatapan dengan makhluk tersebut gitu. Kalau nih sempat menatap matanya, diibaratkan kita tuh seperti mengundang mereka gitu. Mungkin nih ketika Nuni menatap matanya permen candy, dia tuh merasa bahwa Nuni tuh bisa notice si permen candy tersebut, sehingga muncul dong rasa kayak, mumpung nih ada orang yang bisa melihat aku, lebih baik jadiin aja kali ya. Setelah kejadian tersebut nih, Nuni tuh bermimpi didatangi permen candy tepat di depan wajahnya. Memang ya di kehidupan kita tuh nggak jauh-jauh dari hal-hal yang berbau-bau goib. Tapi kita sebagai umat yang beragama memang sudah sewajibnya untuk mempercayai hal-hal yang gaib gitu. Terutama bagi kita umat muslim, karena sifat utama dari Allah Subhanahu wa taala adalah goib. Oleh karena itu nih, ada baiknya kita tuh selalu berdoa agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga nih kita tuh harus selalu beribadah agar senantiasa merasa tenang. Dan juga nih, jangan lupa untuk selalu berdoa ketika kita tuh ingin melakukan segala sesuatu hal, agar kita tuh dipermudahkan dan diberikan keselamatan. Baik, itu adalah cerita yang aku bawakan kali ini. Kalau kalian memiliki ide cerita apa yang mau aku bawakan, atau mungkin kalian memiliki cerita nih, pengalaman horor yang mau aku bawain di channel YouTube ini, kalian bisa tuliskan atau kalian bisa ceritakan nih kisah kalian di akun email aku di description. Sampai di sini aja nih perjumpaan kita kali ini. Aku Tridiansi, bye bye.